Apakah Anda pernah merasa dimanipulasi, digunakan, atau kehabisan setiap energi emosional Anda? Apakah Anda pernah mendapati diri Anda mempertanyakan kewarasan Anda, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memperlakukan Anda dengan begitu buruk namun membuat Anda merasa bahwa Anda adalah masalahnya? Jika Anda pernah berada dalam hubungan di mana seseorang terus-menerus mengambil dan tidak pernah memberi, di mana drama mereka menjadi beban Anda, atau di mana setiap hari terasa seperti pertempuran, video ini untuk Anda. Saatnya untuk membebaskan diri dari penyalahgunaan emosional dan manipulasi psikologis. Saya akan menunjukkan kepada Anda 13 cara cerdas untuk menghadapi orang-orang toksik dengan menggunakan kebijaksanaan abadi dari stoikisme. Teknik-teknik ini telah ada selama ribuan tahun tetapi lebih relevan dari sebelumnya di dunia saat ini. Mari kita menyelami inti dari manipulasi, kontrol, dan peperangan emosional, serta membekali Anda dengan alat untuk melindungi ketenangan Anda dan mengambil kembali hidup Anda. Hubungan saat ini, baik itu romantis, keluarga, atau bahkan persahabatan, bisa sangat toksik. Kita hidup di dunia di mana orang-orang terlatih untuk memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Individu toksik akan menguras Anda habis-habisan, meninggalkan Anda merasa lelah, tidak berdaya, dan mempertanyakan harga diri Anda. Tapi inilah masalahnya, mereka tidak mengendalikan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk bangkit di atas taktik mereka dan mengendalikan kesejahteraan emosional Anda. Itulah yang dipahami dengan baik oleh para stoik. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan sisanya. Dalam video ini, kita akan mengungkap 13 strategi kuat berdasarkan filosofi stoik yang akan membantu Anda menghadapi orang-orang toksik seperti seorang pejuang. Kita tidak berbicara tentang menerima penyalahgunaan secara pasif, kita berbicara tentang mengambil tindakan berani dan tegas untuk melindungi diri Anda, merebut kembali ketenangan Anda, dan menjadi tahan banting secara emosional. Nomor 1, identifikasi perilaku toksik. Mari kita mulai dengan sesuatu yang seharusnya jelas tetapi seringkali tidak, yaitu mengidentifikasi perilaku toksik. Sekarang saya ingin Anda berpikir keras. Apakah Anda pernah berada dalam situasi di mana seseorang membuat Anda merasa bahwa tidak ada yang Anda lakukan cukup baik? Entah itu teman, pasangan, atau anggota keluarga, mereka mengkritik setiap hal kecil, terus-menerus mempertanyakan keputusan Anda, dan entah bagaimana mereka selalu menjadi korban. Anda mendapati diri Anda meminta maaf bahkan ketika Anda tidak melakukan kesalahan. Terdengar akrab? Itu adalah manipulasi 101 dan merupakan perilaku toksik yang klasik. Orang-orang toksik seperti parasit emosional, mereka menguras Anda, menghisap kehidupan dari diri Anda, tetapi mereka melakukannya dengan begitu halus sehingga Anda seringkali tidak menyadarinya sampai Anda benar-benar kehabisan tenaga. Mereka adalah ahli dalam serangan diam-diam, komentar kecil yang tampaknya tidak bersalah yang merusak kepercayaan diri Anda dan membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda. Ini mungkin terdengar seperti, "Oh, saya hanya bercanda," atau, "Mengapa Anda begitu sensitif?" Tetapi jangan biarkan kata-kata mereka menipu Anda, itu adalah manipulasi emosional yang terbaik. Anda lihat, orang-orang toksik suka berpura-pura menjadi korban. Mereka akan membalikan setiap situasi dan membuat Anda merasa bersalah hanya karena Anda membela diri. Berapa kali Anda mendengar, "Saya tidak percaya Anda akan melakukan ini kepada saya," atau, "Setelah semua yang telah saya lakukan untuk Anda memperlakukan saya seperti ini." Itu adalah manipulasi yang dirancang untuk membuat Anda meragukan insting Anda dan menurunkan pertahanan Anda. Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah mengenali perilaku ini apa adanya, penyalahgunaan emosional. Ini bukan hanya hari yang buruk atau kesalahpahaman. Ini adalah upaya yang disengaja untuk mengendalikan dan memanipulasi Anda. Setelah Anda melihat melalui topeng yang mereka kenakan, Anda dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda. Dan inilah aturan emas yang perlu diingat, jika Anda harus terus-menerus membenarkan perilaku seseorang kepada orang lain atau kepada diri sendiri, itu adalah tanda bahaya besar. Percayalah, hubungan yang sehat tidak memerlukan Anda untuk menjelaskan perlakuan buruk. Hubungan yang toksik memerlukannya. Nomor 2, pahami bahwa ini bukan masalah pribadi. Sekarang, inilah kebenaran yang mengejutkan.
Perilaku orang-orang toksik tidak pernah tentang Anda, selalu tentang mereka. Saya tahu itu terdengar sederhana, tetapi pikirkanlah. Berapa kali Anda telah mengambil kata-kata mereka secara mendalam, mempertanyakan diri sendiri, dan bertanya-tanya apakah Anda benar-benar adalah masalahnya. Mereka membuat Anda merasa bahwa segalanya adalah kesalahan Anda, tetapi tebak apa? Itu tidak benar. Perilaku toksik mereka adalah cerminan dari kekacauan batin mereka sendiri, ketidakamanan mereka, dan ketidakmampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana orang toksik akan menyerang Anda ketika mereka merasa tidak aman atau stres? Mungkin mereka mengalami hari yang buruk di tempat kerja atau mereka tidak bahagia dengan hidup mereka sendiri. Alih-alih menghadapi masalah mereka, mereka memproyeksikan negativitas itu kepada Anda. Tiba-tiba, Anda menjadi sasaran. Mereka akan memutarbalikkan situasi untuk membuatnya terlihat seolah-olah Anda yang menyebabkan masalah, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya mencari seseorang untuk disalahkan. Dan inilah di mana stoikisme berperan. Para stoik memiliki wawasan yang kuat. Kita tidak mengendalikan apa yang dilakukan orang lain, hanya bagaimana kita merespons. Orang-orang toksik ingin Anda bereaksi. Mereka ingin memicu emosi Anda karena itulah cara mereka mempertahankan kontrol. Tetapi setelah Anda memahami bahwa perilaku mereka tidak ada hubungannya dengan Anda dapat bangkit di atasnya. Anda dapat melepaskan rasa bersalah, keraguan diri, dan kebutuhan untuk memperbaiki mereka. Karena inilah kebenarannya. Anda tidak bisa memperbaiki mereka, Anda hanya bisa melindungi diri Anda sendiri. Ketika mereka mencoba menarik Anda ke dalam kekacauan emosional mereka, ingatlah bahwa ini bukan tentang saya. Anda bukan terapis mereka, bukan kantong pukulan emosional mereka, atau kambing hitam mereka. Masalah mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Anda. Nomor 3, buat batasan yang jelas. Sekarang setelah Anda mengenali perilaku toksik dan memahami bahwa ini bukan masalah pribadi, saatnya untuk menetapkan batasan yang serius. Dan ketika saya mengatakan batasan, saya tidak bermaksud garis samar yang tidak jelas, saya maksudkan aturan yang tegas dan tidak dapat dinegosiasikan yang melindungi ketenangan dan kesejahteraan Anda. Karena inilah masalahnya, orang-orang toksik membenci batasan. Mengapa? Karena batasan membatasi kekuasaan mereka atas Anda. Biarkan saya memberitahu Anda sedikit rahasia. Alasan orang toksik terus mendorong batasan Anda adalah karena mereka sedang menguji Anda. Mereka ingin melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Ini mungkin dimulai dengan hal-hal kecil, seperti terus-menerus mengirim pesan atau menelepon Anda di semua jam, mengganggu pekerjaan Anda, atau menuntut perhatian Anda ketika Anda membutuhkan ruang. Kemudian, itu akan meningkat, sebelum Anda menyadarinya, Anda mengorbankan waktu, energi, dan kesehatan mental Anda hanya untuk membuat mereka bahagia. Tetapi inilah yang perlu diingat, Anda tidak berutang apapun kepada siapapun. Energi, waktu, dan kesejahteraan emosional Anda sangat berharga, dan Anda memiliki hak penuh untuk melindunginya. Menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, itu adalah hal yang diperlukan. Anda harus bisa mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan, dan tanpa takut akan pembalasan. Berikut adalah batasan yang sederhana tetapi kuat, berhenti menjelaskan diri Anda. Orang-orang toksik suka menarik Anda ke dalam penjelasan yang tak ada habisnya. Mengapa Anda tidak ingin melakukan ini? Mengapa Anda bertindak seperti ini? Apakah Anda tidak peduli pada saya? Mereka akan menggunakan rasa bersalah, manipulasi, dan bahkan kemarahan untuk membuat Anda membenarkan keputusan Anda. Tetapi inilah masalahnya, Anda tidak perlu membenarkan batasan Anda kepada siapapun. Lain kali mereka mencoba melanggar batasan, cukup katakan, ini yang saya butuhkan, atau, saya tidak tersedia untuk itu, titik. Akhiri percakapan. Semakin Anda teguh dalam batasan Anda, semakin mereka akan menyadari bahwa mereka tidak bisa memanipulasi Anda, dan pada akhirnya, mereka akan menyesuaikan perilaku mereka atau beralih ke orang lain yang akan mentolerir kebodohan mereka. Nomor 4, kuasai seni non-reaksi. Sekarang, langkah berikutnya adalah di mana Anda mulai mengambil kembali kendali yang serius, menguasai seni non-reaksi. Orang-orang toksik memanfaatkan reaksi Anda. Mereka menekan tombol Anda untuk memicu reaksi dari Anda karena, mari kita hadapi, mereka hidup untuk drama. Setiap kali Anda bereaksi, baik itu dengan kemarahan, frustrasi, atau bahkan kesedihan, Anda memberikan mereka tepat apa yang mereka inginkan, kekuasaan atas emosi Anda. Tetapi inilah masalahnya, Anda memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka di jalurnya.
Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Bayangkan ini, Anda sedang berada di tengah argumen dengan orang toksik, mereka melemparkan tuduhan, hinaan, dan menyalahkan Anda, berharap untuk memicu reaksi. Bagaimana jika, alih-alih terlibat, Anda tetap tenang sepenuhnya? Bagaimana jika Anda tidak bereaksi sama sekali? Ini mungkin terdengar gila, tetapi saya jamin ini adalah salah satu langkah paling kuat yang bisa Anda ambil. Ketika Anda berhenti bereaksi terhadap kebodohan mereka, Anda menghilangkan kekuasaan mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan Anda jika Anda menolak untuk bermain dalam permainan mereka. Saya tahu ini sulit, terutama ketika mereka menekan setiap tombol Anda. Tetapi non-reaksi adalah seperti membangun perisai emosional di sekitar diri Anda. Semakin Anda mempraktikannya, semakin sedikit kata-kata dan tindakan mereka akan memengaruhi Anda. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Alih-alih bereaksi segera, pikirkan dalam hati, saya tidak perlu terlibat dalam ini. Katakan sesuatu yang netral seperti, saya mendengar apa yang Anda katakan, atau, saya akan memikirkannya, dan kemudian tinggalkan percakapan tersebut. Anda tidak berutang mereka respons emosional, dan Anda tentu saja tidak berutang mereka ketenangan pikiran Anda. Nomor 5, gunakan metode batu abu-abu. Sekarang, mari kita bicarakan salah satu teknik paling efektif untuk menghadapi orang-orang toksik yang menginginkan drama, metode batu abu-abu. Strategi ini adalah pengubah permainan ketika berhadapan dengan seseorang yang berkembang dalam kekacauan. Orang-orang toksik menginginkan perhatian Anda, energi Anda, dan yang paling penting, reaksi Anda. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Anda menjadi seboring dan tidak menarik mungkin, seperti batu abu-abu. Bayangkan ini, setiap kali orang ini mencoba memicu drama, Anda merespons dengan tanggapan yang paling membosankan dan netral yang bisa dibayangkan. Mereka mengharapkan Anda meledak, menangis, atau terlibat dalam argumen yang panas, tetapi sebaliknya, Anda tetap tenang, acuh tak acuh, dan sepenuhnya tidak tertarik pada kekacauan yang mereka coba ciptakan. Anda tidak memberikan mereka apapun untuk diolah. Mengapa ini berhasil? Karena orang-orang toksik memanfaatkan energi Anda. Ketika Anda bereaksi secara emosional, Anda memberikan mereka bahan bakar. Tetapi ketika Anda menjadi batu abu-abu, tanpa emosi, terpisah, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh tingkah laku mereka, mereka kehilangan minat. Mereka berkembang dalam drama, dan tanpa itu, mereka ditinggalkan dengan tidak ada apa-apa. Seiring waktu, mereka akan menyesuaikan perilaku mereka karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang mereka inginkan, atau mereka akan beralih ke orang lain yang akan memenuhi kebutuhan mereka akan kekacauan. Sekarang, ini bukan tentang bersikap pasif atau membiarkan mereka menginjak-injak Anda, ini tentang melindungi ketenangan Anda dengan menolak untuk terlibat dalam permainan mereka. Anda tidak memberikan mereka akses ke emosi Anda, dan itu adalah bentuk kontrol yang paling utama. Cobalah saat berikutnya seseorang mencoba menarik Anda ke dalam drama toksik mereka. Anda akan terkejut betapa cepatnya dinamika berubah ketika Anda menjadi sepenuhnya tidak reaktif. Nomor 6, teknik memecahkan rekor. Orang-orang toksik tidak kenal lelah. Mereka tidak menerima "tidak" sebagai jawaban dan akan terus mendorong Anda sampai Anda menyerah. Terdengar akrab? Apakah Anda pernah mengalami seseorang yang mencoba membuat Anda merasa bersalah atau memanipulasi Anda untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak Anda inginkan? Mungkin itu seorang teman yang selalu mengharapkan Anda meninggalkan segalanya untuk membantu mereka, atau pasangan yang terus meminta sesuatu yang sudah Anda tolak. Orang-orang ini seperti bulldozer, mereka terus mendekati Anda, mendorong dan mendorong sampai Anda akhirnya menyerah. Disinilah teknik memecahkan rekor berperan, dan percayalah, ini adalah salah satu alat paling kuat yang akan Anda gunakan. Begini cara kerjanya. Alih-alih terjebak dalam argumen atau mencoba membenarkan diri, Anda cukup mengulangi pendirian Anda berulang kali seperti piring yang rusak. Bayangkan ini, seseorang meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, dan alih-alih menjelaskan, membenarkan, atau berdebat, Anda dengan tenang mengatakan, "Saya tidak nyaman dengan itu." Mereka mendorong kembali, tetapi Anda tidak goyah. Anda mengulangi, "Saya tidak nyaman dengan itu," tanpa emosi, tanpa defensif, hanya pengulangan yang tenang dan mantap. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menembus dinding Anda, dan mereka akan menyerah atau menunjukkan warna asli mereka. Teknik ini sangat berguna dalam hubungan dekat di mana orang toksik merasa berhak atas waktu, energi,
atau sumber daya Anda. Keindahan dari teknik memecahkan rekor adalah bahwa ia tidak memperburuk situasi, tetapi dengan tegas memperkuat batasan Anda. Orang-orang toksik berkembang dengan melelahkan Anda, tetapi ketika Anda berdiri teguh dengan konsistensi yang tak tergoyahkan, mereka kehilangan cengkeraman mereka. Ingat, batasan Anda tidak dapat dinegosiasikan, dan Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun untuk melindungi ketenangan Anda. Nomor 7, batasi paparan terhadap orang-orang toksik. Salah satu kebenaran tersulit yang harus Anda hadapi adalah bahwa beberapa orang memang buruk untuk Anda, tidak peduli seberapa banyak Anda mencintai mereka atau seberapa lama Anda mengenal mereka. Mereka hanya membawa negativitas ke dalam hidup Anda, dan semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama mereka, semakin lelah dan tidak bahagia Anda menjadi. Orang-orang toksik adalah parasit emosional, mereka menghisap energi, kebaikan, dan perhatian Anda. Tetapi inilah masalahnya, Anda tidak berutang apapun kepada mereka, tidak waktu Anda, tidak energi emosional Anda, dan pasti tidak kesehatan mental Anda. Terkadang, langkah paling kuat yang dapat Anda ambil adalah membatasi paparan Anda terhadap orang-orang toksik. Saya tahu bahwa memutuskan hubungan atau menciptakan jarak bisa terasa sulit, terutama jika orang tersebut adalah anggota keluarga, teman lama, atau seseorang yang Anda pedulikan dengan dalam. Tetapi inilah kenyataan yang tidak nyaman, kesejahteraan Anda harus menjadi prioritas. Jika seseorang terus-menerus membuat Anda merasa kecil, stres, atau kehabisan energi emosional, sudah saatnya untuk menjauh dari mereka. Ini tidak berarti Anda tidak peduli, ini berarti Anda cukup peduli pada diri sendiri untuk melindungi ketenangan Anda. Membatasi paparan dapat mengambil banyak bentuk. Ini mungkin berarti bertemu mereka lebih jarang, menjaga percakapan tetap singkat, atau menghindari topik sensitif yang memicu perilaku toksik. Jika itu adalah rekan kerja, itu bisa berarti membatasi interaksi hanya pada urusan profesional. Jika itu adalah anggota keluarga, itu mungkin berarti menetapkan batasan yang ketat tentang kapan dan bagaimana Anda berinteraksi dengan mereka. Anda masih bisa bersikap sopan dan menghormati sambil menjaga energi Anda. Kesehatan mental Anda sangat berharga, dan orang-orang toksik tidak berhak mengambilnya dari Anda. Nomor 8, bangun support system Anda. Salah satu taktik paling licik yang digunakan orang-orang toksik adalah mengisolasi Anda dari orang lain. Mereka akan secara halus atau tidak begitu halus merusak hubungan Anda yang lain, membuat Anda merasa bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang bisa Anda andalkan. Seiring waktu, mereka mengikis kepercayaan diri Anda, membuat Anda meragukan penilaian Anda, dan menjauhkan Anda dari orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda. Inilah cara mereka mempertahankan kontrol, memberi makan ketergantungan Anda dan menjaga Anda terjebak dalam jaring toksik mereka. Tetapi inilah kebenaran yang kuat, Anda tidak harus menghadapi ini sendirian. Membangun support system yang kuat adalah salah satu cara paling efektif untuk melawan pengaruh orang-orang toksik. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada kesejahteraan Anda, yang mendukung pertumbuhan Anda, dan yang menghormati batasan Anda. Baik itu keluarga, teman, atau komunitas individu yang sejalan, memiliki jaringan dukungan yang solid akan membuat perbedaan besar dalam cara Anda menghadapi hubungan toksik. Ketika Anda memiliki orang-orang di sisi Anda yang mengangkat Anda, menjadi jauh lebih sulit bagi individu toksik untuk merobohkan Anda. Support system Anda harus terdiri dari orang-orang yang mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mereka yang menantang Anda untuk tumbuh, tetapi dengan cara yang terasa memberdayakan, bukan melelahkan. Ini adalah teman-teman yang mengingatkan Anda ketika Anda mulai melenceng, tetapi melakukannya dengan kebaikan, bukan penilaian. Mereka adalah orang-orang yang menghormati batasan Anda, mendukung keputusan Anda, dan tidak pernah membuat Anda merasa bersalah karena memilih apa yang terbaik untuk Anda. Ketika Anda memiliki komunitas orang-orang yang mencintai dan menghormati Anda, orang-orang toksik kehilangan cengkeraman mereka karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan isolasi atas Anda. Ingat, semakin kuat support system Anda, semakin lemah cengkeraman orang toksik dalam hidup Anda. Temukan orang-orang Anda, bergantunglah pada mereka, dan biarkan energi positif mereka memperkuat kekuatan Anda sendiri. Nomor 9, prioritaskan perawatan diri. Orang-orang toksik sangat melelahkan. Apakah itu manipulasi emosional, kritik yang konstan, atau negativitas yang tiada henti, mereka memiliki cara untuk menguras kehidupan dari Anda. Itulah sebabnya perawatan diri bukan hanya sekadar kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Pikirkan perawatan diri sebagai pelindung emosional Anda,
melindungi Anda dari efek korosif dari hubungan toksik. Tanpa perawatan diri, Anda rentan terhadap kelelahan, rasa dendam, dan kelelahan emosional. Jadi, apa sebenarnya perawatan diri ketika Anda berhadapan dengan orang-orang toksik? Ini bukan hanya tentang mandi busa dan hari spa, meskipun itu juga bisa membantu. Perawatan diri yang nyata adalah tentang membuat pilihan yang melindungi kesejahteraan emosional, mental, dan fisik Anda. Ini tentang mengetahui kapan harus mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Ini tentang menciptakan ruang untuk diri sendiri agar dapat mengisi ulang, merenung, dan menyesuaikan diri. Yang paling penting, ini tentang mengakui bahwa kebutuhan Anda sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada kebutuhan orang lain. Berikut adalah kebenaran yang sulit. Orang-orang toksik tidak akan pernah memprioritaskan kebutuhan Anda. Mereka akan selalu mengharapkan Anda untuk menempatkan mereka di atas segalanya, mengorbankan waktu, energi, dan kesejahteraan Anda demi keuntungan mereka. Tetapi inilah kuncinya, Anda tidak perlu melakukannya. Anda memiliki hak untuk memprioritaskan diri sendiri, merawat kesehatan mental Anda, dan menolak membiarkan negativitas mereka menguras energi Anda. Ini mungkin berarti mengambil jeda dari interaksi sosial, mempraktikkan mindfulness atau meditasi, atau terlibat dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Perawatan diri juga berarti mengenali ketika Anda sudah cukup. Jika seseorang yang toksik mendorong Anda hingga batas, tidak apa-apa untuk mundur, menciptakan ruang, dan fokus pada penyembuhan diri Anda. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya menjaga kedamaian batin, dan perawatan diri adalah fondasi dari kedamaian itu. Ketika Anda memprioritaskan kesejahteraan Anda, orang-orang toksik kehilangan kemampuan mereka untuk mengendalikan Anda karena Anda tidak lagi bergantung pada persetujuan atau validasi mereka. Nomor 10, akui bahwa Anda tidak dapat memperbaiki semua orang. Salah satu kenyataan tersulit yang harus diterima ketika berhadapan dengan orang-orang toksik adalah bahwa Anda tidak dapat memperbaiki mereka. Tidak peduli seberapa besar Anda mencintai mereka, seberapa banyak usaha yang Anda lakukan, atau berapa banyak malam tanpa tidur yang Anda habiskan untuk mencoba memahami perilaku mereka. Anda tidak bertanggung jawab atas penyembuhan mereka. Orang-orang toksik sering terjebak dalam pola manipulasi, pengalihan blame, dan kontrol, karena itu memenuhi kebutuhan mereka, baik itu validasi emosional, kekuasaan, atau sekadar rasa kontrol yang menyimpang atas orang lain. Semakin Anda mencoba memperbaiki mereka, semakin terjebak Anda menjadi. Apakah Anda pernah mencoba membantu seseorang hanya untuk menyadari bahwa usaha Anda tidak diperhatikan atau tidak dihargai? Mungkin Anda pernah berada dalam hubungan di mana pasangan Anda terus-menerus membuat Anda merasa bahwa Anda tidak melakukan cukup. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda tetap merasa tidak memadai. Inilah cara orang-orang toksik menjebak Anda dalam siklus rasa bersalah dan kewajiban. Anda terus-menerus mencoba memperbaiki mereka, tetapi mereka tidak pernah berubah karena, jauh di lubuk hati, mereka tidak ingin berubah. Berikut adalah panggilan untuk bangun. Anda bukan penyelamat mereka. Anda tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan Anda tidak dapat mengendalikan orang lain. Satu-satunya orang yang dapat Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda berhenti mencoba memperbaiki orang lain dan mulai fokus pada memperbaiki batasan dan reaksi Anda sendiri, Anda akan menemukan kebebasan. Anda akan merebut kembali energi yang telah Anda sia-siakan untuk seseorang yang tidak pernah menghargainya sejak awal. Saat Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu memperbaiki orang-orang toksik, saat itulah Anda menjadi bebas dari manipulasi mereka. Ini bukan tugas Anda untuk memperbaiki orang-orang yang patah. Anda berhak mendapatkan hubungan di mana Anda dihargai dan dihormati, bukan hubungan di mana kerja emosional Anda tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Nomor 11, gunakan reframing kognitif. Disinilah perubahan mental yang nyata terjadi, reframing kognitif. Orang-orang toksik memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat Anda merasa seperti penjahat dalam cerita mereka. Mereka memutarbalikkan situasi, memanipulasi fakta, dan membuat segalanya menjadi kesalahan Anda. Tetapi inilah kebenarannya. Ini bukan tentang Anda, ini tentang mereka. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan persepsi kita terhadap dunia. Disinilah reframing kognitif menjadi senjata yang kuat. Misalnya, jika Anda sedang berdebat dengan seseorang yang terus-menerus mengkritik Anda, alih-alih mengambil kata-kata mereka secara pribadi, Anda dapat mengubah cara pandang Anda.
Kritik mereka bukanlah cerminan dari nilai diri Anda, tetapi cerminan dari ketidakamanan mereka sendiri. Dengan menggeser perspektif Anda mengambil kembali kekuatan mereka untuk menyakiti Anda. Mulailah melihat perilaku toksik mereka untuk apa adanya, proyeksi dari ketakutan dan ketidakcukupan mereka sendiri. Pikirkan seberapa sering orang-orang toksik melakukan gaslighting, membuat Anda mempertanyakan kenyataan atau kesehatan mental Anda. Reframing kognitif memungkinkan Anda untuk mengambil langkah mundur dan berkata, "Tunggu sebentar. Ini bukan tentang saya, ini adalah masalah mereka." Ketika Anda secara mental mengubah perilaku mereka sebagai cerminan dari diri mereka, bukan Anda mendapatkan kembali kekuatan emosional Anda dan berhenti menginternalisasi toksisitas mereka. Saat berikutnya seseorang yang toksik meluapkan kemarahan, berhentilah sejenak sebelum bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentang saya, atau ini adalah cerminan dari perjuangan internal mereka sendiri? 9 dari 10 kali, Anda akan menyadari bahwa ini adalah yang terakhir. Perubahan mental ini adalah pengubah permainan. Begitu Anda berhenti mempersonalisasi tindakan mereka, Anda akan menemukan jauh lebih mudah untuk melindungi diri Anda secara emosional dan tetap tenang di tengah badai drama mereka. Nomor 12, praktikan pengampunan untuk kedamaian Anda sendiri. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi tetaplah bersama saya. Pengampunan bukan tentang membebaskan orang toksik dari kesalahan mereka, ini tentang membebaskan diri Anda. Saya tidak berbicara tentang membenarkan perilaku mereka atau berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Saya berbicara tentang melepaskan beban emosional yang datang dengan memegang kemarahan, rasa dendam, dan kebencian. Inilah kebenaran yang sulit. Ketika Anda memegang pada negativitas itu, Anda hanya menyakiti diri sendiri. Pikirkanlah, sementara Anda marah karena bagaimana seseorang telah menyakiti Anda, mereka mungkin sudah melanjutkan hidup mereka. Sementara itu, Anda terjebak memutar ulang kenangan menyakitkan yang sama berulang kali di kepala Anda. Kemarahan yang Anda pegang tidak menghukum mereka, itu menghukum Anda. Disinilah stoikisme bersinar. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi kedamaian batin kita sendiri. Mengampuni tidak berarti melupakan atau membenarkan perilaku seseorang. Itu berarti memilih untuk melepaskan cengkeraman emosional yang mereka miliki atas Anda. Itu berarti Anda tidak lagi membiarkan tindakan toksik mereka mendefinisikan suasana hati, kebahagiaan, atau hidup Anda. Pengampunan adalah tentang merebut kembali kekuatan Anda. Berikut adalah cara untuk mempraktikannya. Mulailah dari yang kecil, alih-alih langsung memaafkan seseorang atas pengkhianatan besar, praktikan memaafkan kesalahan kecil terlebih dahulu. Lepaskan gangguan kecil, komentar kasar, sikap meremehkan, dan lihat betapa lebih ringan Anda merasa. Seiring waktu, ini akan membangun ketahanan emosional Anda dan mempersiapkan Anda untuk memaafkan bahkan luka yang lebih besar. Ingatlah, Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri, bukan untuk mereka. Pengampunan adalah tindakan perawatan diri yang tertinggi. Ketika Anda melepaskan rasa dendam, Anda membebaskan ruang mental untuk kedamaian, pertumbuhan, dan kebahagiaan. Orang-orang toksik tidak lagi berhak tinggal di pikiran Anda. Anda sedang mengusir mereka mulai hari ini. Nomor 13, kapan harus pergi? Inilah poin terakhir dan mungkin yang paling kuat. Ada kalanya Anda harus pergi. Tidak peduli seberapa lama Anda mengenal mereka, seberapa dekat Anda, atau seberapa banyak sejarah yang Anda bagi. Ketika seseorang terus-menerus tidak menghormati batasan Anda, memanipulasi emosi Anda, atau menguras energi Anda perlu pergi. Pergi bukanlah tanda kelemahan, itu adalah langkah terkuat yang dapat Anda ambil. Ini adalah deklarasi tertinggi dari harga diri Anda. Orang-orang toksik akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda adalah masalahnya, bahwa jika Anda pergi, Anda meninggalkan mereka, atau bahwa Anda menyerah terlalu cepat. Jangan percaya pada kebohongan mereka. Kebenarannya adalah Anda telah memberikan cukup banyak dari diri Anda telah berjuang cukup lama untuk menyelamatkan hubungan yang hanya menguras Anda, dan sekarang saatnya untuk memilih diri Anda sendiri. Bayangkan berada dalam hubungan romantis yang toksik, di mana pasangan Anda terus-menerus meremehkan Anda, menghina Anda, atau membuat Anda merasa seperti berjalan di atas cangkang telur. Tidak ada cinta atau usaha dari pihak Anda yang akan memperbaikinya. Hal yang paling sehat yang dapat Anda lakukan adalah pergi. Ini tidak mudah, akan ada rasa bersalah, kesedihan, dan ketakutan akan yang tidak diketahui. Tetapi tidak ada yang sebanding dengan mengorbankan kesehatan mental dan emosional Anda.
Pergi adalah tentang merebut kembali hidup Anda. Ini tentang menolak membiarkan orang-orang toksik terus memiliki kekuasaan atas Anda. Ini tentang membuat keputusan berani untuk memprioritaskan diri Anda dan kesejahteraan Anda. Ini adalah hidup Anda, dan Anda berhak mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan. Anda tidak dapat mencapai hal-hal itu sambil terikat pada seseorang yang terus-menerus menarik Anda ke bawah. Inilah intinya, Anda tidak dapat sembuh di lingkungan yang membuat Anda sakit. Jika sebuah hubungan, baik itu pasangan, teman, atau anggota keluarga, bersifat toksik, saatnya untuk pergi. Tidak semua hubungan dapat diselamatkan, dan itu tidak apa-apa. Pergi bukan tentang menyerah, ini tentang memilih untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan ketentuan Anda sendiri. Ini tentang menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih penuh kasih untuk memasuki hidup Anda. Anda tidak berkewajiban untuk mentolerir toksisitas, tidak peduli dari mana asalnya. Pergi bukan hanya tindakan perlindungan diri, itu adalah tindakan keberanian. Anda memilih kesejahteraan Anda sendiri di atas disfungsi orang lain. Itu adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri. Sebagai penutup, berurusan dengan orang-orang toksik adalah salah satu tantangan terberat yang akan Anda hadapi. Tetapi ini juga merupakan salah satu perjalanan paling memberdayakan yang pernah Anda jalani. Dengan menerapkan 13 strategi yang terinspirasi oleh stoikisme, mengidentifikasi perilaku toksik, menetapkan batasan, menguasai non-reaksi, mempraktikkan pengampunan, dan akhirnya pergi, Anda dapat mengambil kembali kendali atas kesejahteraan emosional dan mental Anda. Ingat, Anda tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki orang-orang toksik, dan Anda tidak berutang energi atau kedamaian Anda kepada mereka. Anda bertanggung jawab untuk diri Anda sendiri, dan itu adalah kekuatan terbesar Anda. Prinsip-prinsip ini tidak hanya akan melindungi Anda dari orang-orang toksik, tetapi juga akan membantu Anda tumbuh menjadi versi terbaik dan terkuat dari diri Anda. Anda berhak mendapatkan hubungan yang memelihara Anda, bukan yang menguras Anda. Anda berhak mendapatkan kedamaian, dan dengan strategi ini, kedamaian adalah sesuatu yang dapat Anda capai, tidak peduli seberapa toksiknya orang-orang di sekitar Anda. Jika video ini beresonansi dengan Anda dan Anda menemukan wawasan ini berharga, saya mendorong Anda untuk berlangganan saluran ini untuk konten lebih lanjut seperti ini. Saya berkomitmen untuk membantu orang-orang bebas dari hubungan toksik dan menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih telah menonton.